Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah sehat walafiat dan mudah-mudahan seluruh pendengar selalu sehat juga, panjang umur, rezeki banyak, keluarga yang bahagia, anak yang soleh dan solihah. Amin, amin ya rabbal Itu alamin. ini doa kita dan ini diamini jutaan orang toh. Amin, masya Jutaan Allah. orang yang mendengarkan acara ini atau yang mengikuti acara ini lewat rekaman. Alhamdulillah. Amin. Itu doa kita, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa pada hari ini. Hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi. dalam hari Jumat itu ada detik-detik yang sangat rahasia. Ya, detik-detik yang amat rahasia yang tidak ditunjukkan kepada manusia. Ada detik-detik di mana Allah mengabulkan doanya orang. Masya Allah. Ya itu. Maka doa kita pada pagi hari ini mudah-mudahan dikabulkan Allah. Amin, amin, amin ya. Dulur El Victor, pendengar dan pemirsa yang sangat saya cintai, pagi ini saya akan membahas buku 60 menit terapi sholat bahagia, ya, halaman 99. 99. Oke ya, di situ saya tulis persiapan sholat. Masya Allah. Ya, jadi sesuatu yang besar itu memerlukan persiapan yang besar juga. Oke ya, saya ulang ya, peristiwa yang besar memerlukan persiapan yang besar juga. Contoh, kalau Anda mengadakan pertemuan tingkat RT, tentu tidak sejelimet kalau tingkat nasional. Itu loh ya. Kalau Anda mengadakan pertemuan tingkat nasional, tentu tidak seberat mengadakan persiapan untuk mengadakan pertemuan internasional. Oke ya. Baik. Sekarang sholat yang benar adalah sholat yang mempertemukan ruh manusia dengan Allah. Nah, ini pertemuan yang tidak hanya internasional ini. Kan? Berarti pertemuan besar. Dan pertemuan dengan Allah, pertemuan ruh manusia dengan Allah itu adalah ruhnya sholat. Berarti sholat yang tidak mempertemukan manusia dengan Allah berarti, ya saya ulang, pertemuan manusia, sholat yang tidak mempertemukan ruh manusia dengan Allah berarti sholat itu tidak ada ruhnya. Ya, paham toh? Paham. Tidak ada ruhnya, hanya jasad. Jasad saja. Hanya jasad. Ini gerakan-gerakan tapi tanpa ruh ya. Oke. Kalau Mas Ishak, ya saya tanya. Katakan belum menikah ya. Belum menikah. Ada diberikan wanita yang sangat cantik, ya. Sangat cantik. Cantik sekali sudah. Ya usianya, ya tinggi badannya, terus pokoknya sudah. Tapi tidak ada ruhnya. Paham toh? Masya Allah. Nah, mengapa sekarang Anda terima apa enggak? Ya enggak, Bro. Tidak. Kenapa? Ya gak hidup, Bro. Tidak hidup. Nah, sekarang kalau ada di pertemuan wanita yang juga sangat cantik, yang baik, tapi masih hidup, ya masih hidup setara, pokoknya itu, masih akan terima toh? Mengapa? Karena ya cantik, ya hidup, ya hidup. Nah, Allah juga tidak mau
ya tidak mau ya menerima sesuatu yang mati, tidak mau ya. Nggih. Lalu barang begini kok kamu serahkan saya, Masya Allah. tidak ada ruhnya ini gitu. Maka sekali lagi mempertemukan ruh dengan Allah adalah ruhnya sholat, dan itu harus kita persiapkan yang sungguh-sungguh. Allah ya kan. Ya. Lah ruh itulah yang dihidupkan oleh para nabi dan sahabat dulu itu. Ruhnya itu dihidupkan. Ya. Saya tulis di sini, menghadirkan ruh sholat memerlukan usaha yang sungguh-sungguh. Walaupun orang pinter bahasa Arab, ya sekarang pinter bahasa Arab, bahkan juara membaca kitab klasik, oke ya, kira-kira ngerti nggak seluruh artinya? Nggih, ngertos. Ngerti. Tapi kalau tanpa persiapan itu tidak dijamin. Allah. Ya toh? Contoh, Mas Ishak ngerti terjemahan Bismillahirrahmanirrahim? Nggih, ngertos. Ngerti. Tapi tidak dijamin bahwa seorang Ishak yang sudah mengerti tentang arti Bismillah pada waktu membaca Bismillah itu, Bismillahirrahmanirrahim itu juga bisa menghayati. Iya toh? Nggih, ngertos. Saya pengajian di mana-mana saya tanya, Bapak Ibu mengerti arti Alhamdulillahirrahmanirrahim? Ngerti apa itu? Segala puji bagi Allah. Ya sudah tahu. Tetapi tidak dijamin orang itu pada waktu membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim menghayatinya. Padahal Alhamdulillahirrahmanirrahim itu artinya itu kalau dihayati. Satu, saya ini bisa sholat, saya bisa baca ini ya karena Allah. Karena saya berterima kasih kepada Allah. Satu. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu bagi Allah. Berarti yang berhak dipuji itu hanya Allah. Aku tidak boleh mengharap pujian. Masya Allah. Paham toh? Luar biasa loh, dua ini ya. Dalam. Ya. Yang ketiga, Alhamdulillahirabbil alamin itu artinya bahwa segala yang dilakukan Allah itu adalah yang terbaik dan harus dipuji. Segala takdir Allah itu, keputusan Allah itu pasti baik dan harus diapresiasi. Lah mengapresiasi keputusan Allah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Walaupun itu musibah ya, Bro. Ya walaupun musibah. Kalau musibah dihadapi dengan kesabaran itu ya baik, ya baik. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Diterima dengan ridho. Allah. Nah itu. Diterima dengan senang hati. Ini keputusan Allah. Dan keputusan Allah pasti benar. Keputusan Allah pasti baik. Keputusan Allah tidak pernah salah. Setiap keputusan Allah itu mesti punya rencana jangka panjang. Masya Allah. Nah, orang yang mengerti ini tidak dijamin bahwa ketika membaca Alhamdulillah ya ingat itu. Contohnya siapa tahu? Buatan, Bro. Ya saya sendiri. Masya Allah. Saya tidak dijamin bahwa setiap saya membaca itu ingat itu. Gitu loh. Kalau tidak ada upaya yang sungguh-sungguh. Orang awam pun ya ini. Orang awam pun ini halaman 99 ya, alinea 2 dari bawah. Orang awam pun bisa memperoleh kekhusyuan jika ada kemauan untuk itu. Bagaimana persiapan yang harus dilakukan? Apa saja yang harus dipersiapkan supaya kita bisa mempertemukan ruh kita dengan ruh Allah? Ini persiapan loh ya, persiapan bukan pelaksanaan sholat, bukan. Masih persiapan. Persiapan. Baik. Pagi ini saya akan berbicara tentang cara-cara persiapan sholat, bukan pelaksanaan sholat ya, persiapan sholat. Persiapan sholat, dicatat dulu, Mas. Ini
Selamat ya, saya ucapkan selamat, terima kasih. Ini ada dosen UIN Malang ya. Nggih. UIN Malang yang mengikuti acara ini. Allah. Mengikuti Malang. Selamat Mas Pak Amin. Mudah-mudahan segera jadi profesor ya. Amin, amin, amin ya Rabb. UIN Malang mengikuti acara ini. Alhamdulillah. Cepat profesor dan suatu saat tidak jadi apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting mempunyai karya-karya yang bermanfaat untuk orang. Masya Allah. Tolong dicatat sekarang. Untuk persiapan sholat ini ada rumusnya, dicatat. Rumusnya adalah tebu, Tebu, bawang, bawang, pedas. pedas. Maksudnya apa ini, Pak? Tebu, bawang, pedas. Oke ya. Nggih. Ini ada di halaman 100 sampai 102. Oh iya, 100 sampai 102. 99 sampai 102. Oke ya. Pertama apa Mas? Tebu. Tebu. Te itu tempat. Masya Allah. Tempat. Jadi untuk persiapan sholat yang menghadirkan ruh itu, carilah tempat yang nyaman. Nggih, nggih, nggih. Ya, tempat yang nyaman. Paham ya? Tidak mungkin lah Anda bisa khusyuk ya. Iya. Kalau Anda sholat di atas tempat yang bergoyang. Nggih. Contoh ya, di hotel kadang-kadang ruangannya sempit ya. Nggak ada. Terus Anda sholat di atas kasur. Kasur. Kan itu goyang-goyang toh. Ya tidak mungkin. Ya. Nggih, nggih. Tempatnya itu pengap. Waduh. Nafas tidak enak, kemudian panas. Nggih. Ya tidak mungkin. Nggak mungkin khusus. Tidak mungkin. Sholat di sebelahnya pentas dangdut. Tidak cocok tempatnya, kan tidak cocok tuh. Nggih, nggih, nggih. Tempatnya tidak cocok. Masya Allah. Atau sholat di atas lantai yang panas. Oke ya. Nggih, nggih. Karena sholat Jumat ketinggalan, maka kemudian dia sholat di atas aspal. Tidak ada alasnya lagi. Nggak ada alasnya. Tidak ada alasnya lagi. Panas, Allah. toh? Tidak mungkin juga, gitu ya. Atau Anda sujud di atas yang kerikil banyak, itu juga sakit. Jadi T yang pertama, carilah tempat yang memungkinkan Anda bisa nyaman. Masya Di situ. Allah. Oke. Ya di masjid pun Anda kemudian kalau sholat di dekat orang lalu lalang ya Tidak. tidak cocok. Oke. T. Te. Terus Bu. busana. Busana. Ya. Allah. Jadi pakaian yang Anda pakai itu usahakan pakaian yang pakaian yang tidak bergambar lah, tidak bergambar. Polos gitu ya, Bro. Ya, diupayakan gitu. Karena kalau gambar, Anda lihat batik Anda, ya. Anda lihat batik Anda, atau perempuan itu lihat itu, terus lihat Motif, ya. bagus ya, match ya, warna itu, bunga itu, kemudian sebelahnya itu. Ya, paham toh? Nggih, nggih, nggih. Kemudian Allah. batik ini itu. Atau ya termasuk tadi itu warna. Jadi warna itu busana itu gunakan busana yang memang tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Kalau Anda suruh memilih, ini saya sholat bersebelahan dengan orang yang bajunya bergambar dengan tidak, lebih baik Anda pilih yang tidak bergambar. Karena waktu duduk atau apa, waktu duduk kan tangannya kelihatan, bajunya, ini gambarnya itu. Ini gambar apa ya? Jembatan apa? Patung ya? Itu tuh. Nggih, nggih. Jembatan patung. Lah ini tidak perlu. Jadi sampai begitu persiapannya. Masya Allah. Tidak. Jadi sampai begitu persiapannya itu. Ya. Diperhatikan betul ya. Busana. Lah Nabi sendiri itu pernah ya. Ini diceritakan oleh Anas radhiyallahu an.
Aisyah pernah memakai kirom, kelambu bergambar untuk menutup pinggir rumahnya. Jadi Rasulullah itu Aisyah istri Rasulullah pernah memasang korden itu yang ada gambarnya. Ketika Rasulullah masuk di situ, Rasulullah salat sunnah, ya Rasulullah mengatakan kain bergambar itu mengganggu sholat saya. Ya, mengganggu sholat saya, tolong disingkirkan dulu. Paham toh? Ya, bari seorang nabi saja. Nabi saja itu bisa terganggu, ya toh? Nabi saja terganggu, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Jadi itu busana, gunakan busana yang tidak mengganggu konsentrasi kita. Sarung saja saya kadang-kadang tuh ya. Iya. Ya, sering ini, itu, bro. wah ini merek ini Mereknya. ya. Ini Masya Allah, berarti kaya ini. Sarung itu paling. Pokoknya dicari lah itu. Sajadah juga termasuk, bro. Sajadah masuk. Masya Allah. Makanya sajadah yang ada di tempat-tempat kita itu kan gambarnya gambar masjid. Semuanya. Ya, kalau gambar selekta ya enggak tahu. Gambar apa? Laut ya enggak itu. Terus membayangkan ini untuk ski apa itu? Selancar. Oh, ini enak. Oke ya? Gitu. Te apa tadi? Tempat busana. Terus ba ya. Ba itu bantuan Allah. Masya Allah. Pernah saya sampaikan bahwa manusia tidak bisa melakukan yang baik kecuali ditolong oleh Allah. Itu kata kunci ya. Tuh, perhatikan. Berarti Mas Ishak, Ali tidak bisa khusyuk kalau tidak dibantu dengan Allah. Oleh Allah. Oleh karena itu berarti sebelum sholat mintalah bantuan Allah supaya sholat Anda khusyuk. Paham ya? Tuh. Caranya gimana, Prof? Ya minta aja. Wahai Allah, ya ngomong aja lah. Ya Allah, wahai Allah, bantulah saya dalam sholat ini saya khusyuk. Masya Allah. Ya, wahai Allah, bantulah aku untuk melupakan hal-hal yang di luar sholat. Allah. Bantulah aku. Ya, itu bahasa Arabnya ada di doa nomor 9 halaman 7 di buku doa-doa keluarga bahagia. Doa nomor 9 halamannya halaman 7. Di situ ada doa, boleh Anda baca ini, ya. Kalau bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Boleh. Kan di luar sholat toh? Di luar sholat. Kalau di dalam sholat tidak boleh. Di luar sholat. Maka kita bisa meminta doa ini. Allahumma a'inna ala dzikrik. Wahai Allah, bantulah aku untuk mengingatmu. Allah. Mengingat itu juga. Iya, jadi tidak bisa seorang Ishak, seorang Ali itu terus bisa ingat Allah kalau tidak dibantu Allah, maka mintalah itu. Maka Rasulullah pernah mengajari sahabat itu, kamu jangan lupa kalau setiap sholat itu setelah selesai sholat itu baca doa ini. Halaman 7 ini, doa-doa keluarga halaman 7. Yang nomor 9 itu. Iya, Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Bantulah kami untuk selalu ingat engkau wa syukrika dan syukur kepadamu wa husni ibadatik. Bantulah kami untuk beribadah yang baik. Loh. Allah, astagfirullah. Kita nggak bisa mentang-mentang terus insya Allah udah bisa ya doa. Atau Anda membaca doa di halaman 17. Halaman 17 buku doa-doa keluarga bahagia. Allahumma inna na'udzubika min qalbil la yakhsha. Wahai Allah, jauhkan kami
Ya, jauhkan kami, aku mohon Kau lindungi aku dari hati yang tidak khusyuk. Loh. Masya Allah. Oke ya. Oke. Lalu tadi apa? Bantuan Allah. Mintalah bantuan Allah, pertolongan Allah untuk bisa melaksanakan sholat yang lebih baik. Tidak gampang, Mas. Mempertemukan ruh ini proyek besar. Sholat khusyuk yang khusyuk itu bisa aja harganya lebih mahal dari dunia dan segala isinya ini. Masya Allah. Ya, oke ya, sudah. Terus apa? Wangi. Iyalah. Wangi. Artinya gunakan wewangian untuk persiapan sholat itu. Sajadahnya diberi harum-harum, sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak. Kemudian baju, ya, baju mukna harum. Mengapa? Karena malaikat itu senang harum. Rasulullah senang harum. Oke. Nah, kalau Rasulullah senang harum berarti ada alasan Rasulullah untuk datang karena aku mencintai harum. Nabi sudah mengatakan, aku ini ditakdir Allah untuk senang kepada keharuman. Masya Allah. Senang. Allah juga senang loh. Pasti ya. Senang. Karena apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Lah keindahan di dalam penampilan itu antara lain adalah wewangian. Masya Allah. Lain, Mas, itu kalau Mas sholat kemudian bajunya bau gak enak. Ya kan itu bau keringat, apa bau ketiaknya, mungkin tadi waktu pakai kemarin tuh ketiaknya bau apa ya itu, makanan apa kok bau ketiaknya jadi begini. Oke ya, tuh wangi. Oke, apalagi, Mas? Apa tadi? Pedas. Itu pembatas. Pembatas. Artinya ini, Mas, ketika Anda sholat itu di tempat umum, supaya orang tidak lewat di depan Anda. Oke. Letakkan pulpen di depan. Pulpen. Atau tas di depan. Oke ya? Paham toh? Atau HP di depan. Di tempat. Atau apa ya? Ya apa saja lah. Pokoknya menunjukkan bahwa wilayah di mana Anda tidak boleh diganggu. Ya. Bahkan saking tegasnya itu bisa saja kemana. Sajadah itu sudah cukup. Karena ujungnya sajadah berarti itu adalah batas di mana orang tidak boleh lewat di atas saja, tapi di depannya sajadah. Cukup itu, cukup. Paham toh? Letakkan pembatas. Tidak boleh siapapun melewati orang yang sedang depannya orang yang sholat itu sampai di tempat sujudnya, tidak boleh. Bahkan ada hadis itu, siapapun yang melawan itu silakan Anda bunuh itu. Gitu. Allah, saking anunya. Iya, karena ini orang sedang proyek besar ya. Iya, mempertemukan frekuensi dia dan Allah toh. Proyek besar ini. Jangan ganggu lah. Oke. Paham toh? Masya Allah. Wangi. Tuh. Maka kalau ada orang beli parfum dengan niat orang itu supaya saya harum waktu sholat, dia pergi kemana belinya itu? Di Ampel. Sekarang saya tanya, ketika dia pergi ke Ampel, perjalanannya itu ibadah enggak? Ibadah. Karena apa? Sudah ada niatan. Ia membeli parfum tuh supaya aku nanti sholat lebih bagus. Allah. Ya. Oke. Uang yang dibelanjakan, uang yang dipergunakan beli, itu uang yang abadi. Pahalanya abadi. Karena apa? Uang untuk membeli sesuatu yang untuk meningkatkan kualitas sholatnya.
Masya Allah. Paham? Oke ya. Oke, sudah. Nah, sekarang tinggal apa sekarang? Das. Das itu hadas. Hadas. Oh, hadas. Iya. Orang sholat kan harus bersih dari hadas. Nggih. Oke ya. Kalau orang itu setelah kumpul istri ya kan, Nggih. ya kan berarti harus mandi dulu. Betul toh? Betul. Membersihkan hadas. Hadas. Ingat, hadas itu kotoran batin. Ya. Nggih. Kalau tadi itu pakaian dan tempat tadi itu, pakaiannya harus suci tadi. Ya, mohon maaf tadi, lupa tadi. Pakaian tadi itu harus suci. Harus suci dan upayakan pakaian itu adalah benar-benar dibeli dari uang yang 100% halal. Halal gitu ya. Iya. Halal. Halal. Dan lagi harum. Ya. Tidak bergambar. Kemudian das itu suci dari hadas. Kalau Anda tidak setelah kumpul istri maka cukup wudhu. Paham? Nggih. Nah, saya tidak bicara syaratnya, tetapi ketika Anda membersihkan hadas itu, lakukan sudah dengan cara yang khusyuk. Dengan cara yang khusyuk. Cara yang khusyuk. Artinya, Bro? Artinya apa? Artinya ada di buku ini ya. Bagaimana wudhu yang terbaik. Di sini ada di ini halaman ini loh. Halaman bab wudhu, ini bab wudhu, bab 1. Bab 1 awal ini. Ini ya, itu membersihkan tangan bagaimana, membersihkan gigi khusyuknya bagaimana, membersihkan hidung yang khusyuk bagaimana, membersihkan muka yang khusyuk bagaimana. Halaman 33 itu, halaman 29 sampai 42. Berarti sholat yang khusyuk dibutuhkan persiapan dengan wudhu yang khusyuk pula. Ya. Paham ya? Masya Allah. Nah, itu. Jadi nggak boleh tergesa-gesa ketika wudhu ya, Bro? Enggak, di sini ada petunjuk-petunjuknya itu. Jadi saya ulang, tolong diulang lagi Mas Ishak. Ya, jadi untuk apa saja yang dipersiapkan untuk sholat yang khusyuk tadi? Ada tebu, bawang, pedas. Tempat. Ya. Busana. Ya. Bawang, bantuan omo. Ya. Wangi ya. atau wangian. Pedas. Pembatas. Ya. Das, hadas. Masya Allah. Ini persiapan sebelum pelaksanaan. Paham toh? Masih persiapan. Persiapan. Masya Allah.